triển vào sân chơi để các câu lạc bộ có cái. Kami tak menyangka Indonesia kini jauh lebih kuat dari apa yang ada di pikiran kami. For your knowledge, for your dedication. I remember. 아직까지 계약서에 사인을 안 해서. Berita utama, komentar menohok Vietnam setelah Indonesia tiba di Prancis. PSSI sebut lolos Olimpiade hanya bonus semata. Berita kedua, pelatih Irak sebut kemenangannya atas Indonesia hanya faktor keberuntungan saja. STY bocorkan jurus terakhir lolos Olimpiade. Berita ketiga, FIFA sebut kualitas timnas Indonesia sudah sangat layak ke Eropa, hanya Marcelino yang perlu dikoreksi, peluang kalahkan Guinea yang sedang pincang. Komentar menohok Vietnam setelah Indonesia tiba di Prancis. PSSI sebut lolos Olimpiade hanya bonus semata. Baru saja timnas Garuda sampai di Prancis untuk persiapan laga playoff hadapi Guinea. Ternyata kabar menggemparkan kembali memenuhi jagat media bola di belahan bumi Indonesia. Siapa sangka, bahkan siapa mengira, hal ini laksana ada petir di siang hari, yang tak terduga Vietnam tiba-tiba mengkritik keras atas kegagalan Indonesia di babak perebutan tempat juara ketiga Piala Asia U23 saat hadapi Irak. Ini sebenarnya sangat sayang. Pihaknya menilai bahwa kehadiran timnas Indonesia di Piala Asia ini dianggap sangat berbahaya oleh Vietnam. Indonesia dinilai bisa merusak kompetisi AFC karena tabiatnya yang terlihat berbeda ketika meraih kemenangan dan kekalahan. Sebenarnya tabiat yang bagaimana yang dimaksud Vietnam ini? Kalaupun sayang, faktanya dalam debut pertandingan nyatanya terlihat sangat sengit dan menegangkan. Ternyata debut spektakuler istimewa timnas U23 Indonesia tersebut justru malah mendapat kritikan pedas dari salah satu media Vietnam ini. Hal ini berkaca pada tabiat timnas Indonesia yang menurut mereka hanya diam saat meraih kemenangan, namun teriak curang ketika menelan kekalahan, pungkasnya. Selanjutnya, menurut Vietnam ini, tabiat tersebut telah ditunjukkan timnas Indonesia selama mengikuti Piala Asia U23 2024 di Qatar kemarin. Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan atas Irak di babak perebutan juara ketiga Piala Asia ini. Akankah kali ini mereka kembali berteriak, "Wasit curang"? Kita tunggu saja. Berikutnya, media Vietnam ini menyatakan juga bahwa Indonesia sejak laga pembuka versus tuan rumah Qatar sudah berisik dengan teriakan wasit curang. Begitupun ketika kalah dari Uzbekistan, mereka juga melakukan hal yang serupa. Reaksi Indonesia ketika menelan kekalahan pun dibanding-bandingkan dengan kontestan tim lain yang diam dan menerima keputusan wasit. Lain halnya dengan Indonesia yang selalu mengeluh keras ketika merasa dirugikan. Media Vietnam ini pun beranggapan, dengan keberadaan Indonesia ini, sudah tentu sangat berbahaya bagi kompetisi-kompetisi di Asia khususnya, apalagi bicara pendukung timnas Indonesia yang hampir seperempat dari belahan bumi ini. Sangat mengerikan, pungkasnya. Menurut Vietnam, dalam penampilan pertamanya di Piala Asia, timnas Indonesia langsung menjadi kuda hitam yang sangat menakutkan, bahkan sesekali juga menjadi burung Garuda yang sangat gagah berani. Namun, seiring dengan penampilan bagusnya, timnas Indonesia ini juga banyak meninggalkan hal buruk yang berbahaya bagi kompetisi di Asia bagi pesaing Indonesia dari negara ASEAN khususnya, lagi-lagi bagi Vietnam. Ampuhnya lagi, meski hampir semua tim peserta termasuk Vietnam hanya diam dan menerima keputusan wasit begitu saja, lagi-lagi dengan kompaknya, Indonesia selalu saja mengeluh dan protes keras tiap kali para wasit mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Sementara dalam hal sama, ternyata Vietnam yang mereka bangga-banggakan sudah lebih dulu tersingkir dari Piala Asia U23, tepatnya di babak perempat final, usai dipecundangi Irak tanpa ada perlawanan yang signifikan. Adapun bagi pecinta timnas Garuda, mengapa tiba-tiba publik Vietnam stres bahkan gila melihat kualitas Indonesia saat ini? Kalau boleh berpendapat, sudah pasti karena timnas Indonesia ialah ancaman nyata bagi Vietnam, tak hanya di level kelompok umur saja, tetapi juga di level-level senior. Vietnam kan bisa dikatakan musuh rival bebuyutan Indonesia sedari dulu. Adapun setelah dikonfirmasi pihak bola Indonesia, ternyata ocehan Vietnam tersebut tak lebih dari sekadar ungkapan isi hati publik Vietnam, terkhusus ketika mereka melihat langsung betapa berkembang signifikannya timnas Indonesia saat ini. Sudah tentu timnas hari ini memang sangat luar biasa.
Dalam mensikapi ramainya hal tersebut, akhirnya PSSI menyuarakan celotehnya seputar kekalahan Indonesia di beberapa pertandingan Piala Asia. Terutama saat 2 laga terakhirnya, pihaknya menjelaskan bahwa kemenangan atas timnas dan misalkan bisa lolos ke Piala Paris, sebenarnya itu hanya bonus semata, karena Pak Erik saja targetnya hanya lolos 8 besar, dan itu kan sudah nyata. Bahkan target pelatih Sintayong pun juga hanya sampai di 4 besar. Faktanya pun ternyata Indonesia sudah bisa melampauinya, jadi kenapa harus diributkan? Selanjutnya, pelatih Irak sebut kemenangannya atas Indonesia hanya faktor keberuntungan saja. STY bocorkan jurus terakhir lolos Olimpiade. Dalam persiapan menjelang laga playoff ini, Indonesia masih sangat berpeluang untuk melaju ke Olimpiade. Meskipun beberapa pihak menilai bahwa Indonesia harus menghadapi lawan berat di playoff yakni Timnas Guinea. Di kesempatan yang sama, pelatih Timnas Irak U23 ternyata memberikan tanggapannya usai bisa menang melawan Timnas Indonesia di laga perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024. Kalaupun di laga tersebut, pelatih Indonesia kembali menurunkan Rafael Struijk sejak menit awal. Sementara itu, Justin Hubner yang bermain sebagai bek tengah dipilih sebagai kapten tim untuk menggantikan Rizky Ridho. Duel Indonesia versus Irak saling serang di awal babak pertama. Namun Indonesia lebih banyak memegang bola sehingga lebih leluasa untuk menggempur pertahanan Irak. Kalaupun di babak pertama ternyata hasilnya imbang 1-1. Kedua tim melakukan jual beli serangan, namun tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak 1 purna. Yang sangat membuat bangga Indonesia yakni setelah pertandingan, pelatih Irak memberikan tanggapannya dan mengakui bahwa timnas Indonesia jauh lebih kuat dari perkiraannya. Bahkan ia juga memuji kinerja Sintayong di timnas Indonesia, dan mengatakan bahwa anak buahnya kesulitan mengimbangi permainan cepat yang diperagakan oleh timnas Indonesia. Kemenangan kami hanya faktor keberuntungan, pungkas pelatih usia 57 tahun ini. Selanjutnya, Irak juga mengapresiasi langkah Garuda Muda yang sukses menumbangkan lawan-lawan besar selama Piala Asia, dan berhasil melaju ke laga playoff di Prancis. Irak sendiri sudah memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebagai juara ketiga Piala Asia U23 2024. Sementara Uzbekistan juga harus kalah dari Jepang, yang sudah pasti memastikan diri lolos melalui jalur terbaik 1 dan 2 Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 harus bangkit dari kekalahan di perebutan tempat ketiga Piala Asia untuk selanjutnya bisa memenangkan laga playoff. Dan menurut netizen, diketahui bahwa Sintayong bakal panggil paksa Elkan Bagot yang bakal menggantikan posisi Marcelino, yang dengan harapan untuk maksimalkan kinerja baru skuad Garuda hadapi Guinea. FIFA sebut kualitas timnas Indonesia sudah sangat layak ke Eropa. Hanya Marcelino yang perlu dikoreksi. Indonesia berpeluang kalahkan Guinea yang sedang pincang. Tak disangka kabar bahagia kembali menyelimuti dunia bola Indonesia. Di kanal berita FIFA ternyata memberitakan kekalahan timnas Indonesia U23 dari Irak U23 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia kemarin. Meskipun timnas Indonesia harus kalah dengan skor 1-2 dari timnas Irak, FIFA sangat memuji gol yang dicetak oleh Ivar Jenner dan sapuan bol Nathan Chuaon pada menit ke-73 yang menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Pihaknya juga menilai bahwa kualitas permainan timnas Indonesia kini sudah sangat luar biasa, sudah layak di laga Eropa. Kalau boleh usul, pihaknya juga menilai bahwa Sintayong hanya butuh menggembleng satu pemain yang menurutnya kurang maksimal, yakni Marcelino. Dalam keterangannya pula, FIFA menyebut bahwa lapangan untuk turnamen sepak bola Olimpiade Putra di Paris 2024 hampir selesai, utamanya setelah Irak berhasil mengamankan tiket mereka ke Jambore Global, berkat kemenangan 2-1 di perpanjangan waktu atas Indonesia dalam perebutan juara 3 AFC U23 Piala Asia.
Meskipun harus mengikuti laga playoff, timnas Indonesia masih sangat memiliki peluang untuk meraih 1 tiket menuju Olimpiade Paris, karena pihaknya menilai bahwa kondisi timnas Guinea sekarang masihlah pincang adanya, ini menjadi kesempatan emas Indonesia. Dengan kabar baik dengan datangnya amunisi baru untuk timnas Indonesia dengan kembalinya Elkan Baggott juga sudah tentu menjadi kekuatan baru bagi Indonesia tentunya. Sementara itu, kondisi mental dan fisik para pemain masihlah menjadi fokus Sintayong dalam persiapan pertandingan melawan Guinea. Meskipun demikian, kekalahan dari Irak menyisakan banyak pelajaran berharga bagi Garuda Muda, dan digunakan sebagai semangat untuk memperbaiki performa pada pertandingan berikutnya. Bahkan menurut beberapa pihak menilai bahwa, ketika Elkan Baggott bisa sparring dengan Marcelino, dipastikan tekanan serang timnas Indonesia semakin gemilang adanya, yang semoga di kesempatan terakhir ini, Indonesia bisa memenangkan tiket terakhirnya untuk lolos Olimpiade Paris 2024. Mari kita bersama-sama selalu dukung timnas Garuda ya, dan jangan lupa juga untuk selalu budayakan, subscribe channel SPS TV dan jangan lupa nyalakan lonceng subscribe ya, agar selalu mendapatkan kabar terbaru dari timnas Indonesia. Salam olahraga SPS TV, medianya anak bangsa.